kuasa, dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber segala penghiburan, kami mohon bukalah hati kami agar dapat mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kami sedih karena kematian Bapak Thomas Erawan Surjana. Kami mohon semoga sabda-Mu dapat memberikan hiburan dan memberikan terang dalam kegelapan, serta keteguhan iman dalam cobaan. Perkenankanlah hamba-Mu ini yang telah meninggal bersama Kristus berkat sakramen pembaptisan, ikut pulang menikmati kebangkitan bersama. Selain pencuri, kadang-kadang saya pun juga merasa kematian itu seperti ibarat kata kayak kamera tersembunyi yang selalu mengintai, yang selalu kemudian mengawasi kita. Tanpa lalu kemudian kita dimanapun kita berada, pasti dia sudah tahu untuk segera menyergap, untuk segera menjemput. Dan terhadap kematian kita tidak tahu dan harus bagaimana merespon dan menanggapinya. Ada sebuah buku yang saya baca, tapi itu menurut cara pandang psikologis. Ketika orang sungguh-sungguh mengalami ketakutan yang amat sangat, ketika dia dirawat di rumah sakit, ketika sudah diambang maut, ternyata rupa-rupanya menurut pakar psikologis dalam buku yang saya baca, ya, banyak yang lalu kemudian mengatakan dalam penelitiannya, ketika orang amat sangat takut, ketika orang amat sangat khawatir dalam situasi yang demikian, ya, ternyata kerutan dan sebagainya itu di muka, di wajah, itu malah justru menandakan orang akan lebih mudah cepat meninggal. Tetapi orang yang lalu kemudian justru ya sudahlah, dalam artian ya nggak usah terlalu khawatir terhadap yang demikian. Ibarat kata kalau bahasa kami orang Jawa itu legowo, menerima, itu ternyata lebih tenang. Mau dipanggil atau tidak, itu malah justru kok malah panjang. Ini kenapa? Itu dalam ukuran psikologis. Tapi kebanyakan dari Anda dan saya kan, kita terhadap yang demikian juga kita boleh mengatakan apapun terhadap yang demikian. Tetapi intinya adalah bahwa Anda dan saya, suka atau tidak suka terhadap yang namanya kematian, kita harus kemudian siap sedia, waspada. Masalahnya siap sedia dan waspada itu kalau ada tanda-tandanya sih mending. Nah kalau tidak, tiba-tiba seperti pencuri, apa yang akan Anda lakukan? Ya kalau siap, inilah misteri kehidupan. Ya, tetapi satu hal yang ingin saya tegaskan adalah dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan bersama dalam konteks ini adalah, ya, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu,
percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ini pernyataan yang amat sangat luar biasa, baiknya, manisnya. Bagi Anda, bagi saya, kita yang percaya, kita yang beriman kepada Tuhan. Harusnya Anda dan saya, kita sekarang sudah terteguhkan minimal maksimal ketika kita mendengarkan ini, firman Tuhan ini, kegetiran, kekhawatiran, walaupun dalam arti tentu ketika kita mengalami situasi yang demikian kita tetap takut, tetapi ada ibarat kata bekal, ada ibarat kata sesuatu di balik peristiwa kematian kita. Ada Tuhan yang sudah menyediakan tempat yang istimewa bagi kita sekalian. Maka kita yakin dan percaya dalam perayaan Ekaristi ini, tutup peti ini bagi dan untuk Bapak Thomas Irawan Surjana ini, kiranya sungguh kerahiman dan belas kasihan Allah tercurah atas dirinya dan kita sekalian yang datang di sini ini, ya paling tidak pertama dan utama juga untuk meneguhkan bagi dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Bapa, keindahan dan karuman bunga melambangkan kemuliaan dan karuman nama-Mu. Kami mohon berkatilah bunga tabur yang ada di depan kami ini, yang akan kami taburkan kepada saudara kami yang telah Engkau panggil ini. Semoga taburan dan kerahiman bunga ini menghadirkan kemuliaan-Mu yang bumi dan nama-Mu ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.